Halo teman horor, kembali lagi bersama saya Nimas Aurin. Kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Tahun Baru Duta Terlarang bagian 3 oleh Bang Esot. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa like, comment, dan subscribe agar kalian tak ketinggalan cerita selanjutnya. Oke, tidak usah lama-lama lagi, mari kita lanjut ke ceritanya. Tahun baru di hutan terlarang. Malam merangkak naik dan hujan turun dengan sangat deras. B dan G menghilang. Wisnu mencoba untuk tetap tenang. Sekarang hanya tinggal dia satu-satunya lelaki di dalam tim. Ia sadar kalau ada seseorang yang mengintai keberadaannya. Wisnu memutuskan untuk mengubur jenazah Heru karena dia tidak yakin sanggup membawanya pulang. Di belakang rumah, di bawah hujan deras, Wisnu susah payah menggali tanah dengan cangkul yang ia temukan di bawah pohon. Dia membantu Wisnu menggotong jenazah Heru. Setelah selesai penguburan, mereka berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Terus sekarang gimana? Tanya Kim. Sini, minta Wisnu. Ia membisikkan sesuatu di telinga Kim. Sesekali Kim mengangguk. Lo percaya kan sama gue? Iya, jawab Kim. Sampai larut malam, Kim tidak tidur. Lagi-lagi, ia nonton drama Korea kesayangannya sambil tertawa cekikikan. Di dalam rumah itu, ia mendirikan tenda karena takut ada hewan melata yang merayap saat tidur. Sebuah senter dinyalakan di dalam tenda, membuat bayangannya terlihat jelas dari luar tenda. Dan dari kegelapan, muncullah Jumadi membawa sebuah golok mendekati tenda Kim. Ia berjalan perlahan, seperti hendak menangkap seekor kelinci. Sesaat sebelum golok itu diayunkan, sebuah cangkul menghantam kepalanya dari belakang. Mampus lu kampret, bentak Wisnu. Ia senang, rencananya berhasil. Sesaat kemudian, Kim keluar dari tenda. Apakah dia mati? Tanya Kim. Wisnu menyentuh leher lelaki yang terkapar di depannya. Ia masih merasakan denyut nadinya. Belum. Terus gimana? Bunuh? Tanya Wisnu. Siapa yang mau bunuh? Ya lo, pinta Wisnu. Enggak ah, gue gak bisa bunuh orang. Apalagi gue, Kim. Timpal Wisnu. Terus gimana? Tanya Kim. Kita ikat saja di pohon belakang rumah, saran Wisnu. Kim mengangguk, lalu mengambil tali rafia dari dalam tasnya. Ia mengikat lengan Jumadi, sementara Wisnu mengikat di bagian kaki. Susah payah, mereka menyeret tubuh Jumadi ke belakang rumah menuju sebuah pohon pinus. Diikatkannya tubuh Jumadi pada batang pohon itu dengan ikatan sangat kuat. Dia gak akan bisa lepas, biarin mati kelaparan, kata Wisnu setelah selesai mengikat Jumadi. Wisnu, seharusnya kita gak masuk ke hutan ini. Kita tamu gak diundang, ujar Kim. Kim, seorang perempuan yang feminim, juga penyuka drama Korea. Tidak menyangka akan terlibat dalam kejadian yang tidak pernah terpikirkan dalam hidupnya. Begitupun dengan Wisnu, seorang fresh graduate yang ingin segera mendapat pekerjaan, malah terjerumus dalam kasus yang rumit seperti ini. Rasanya mereka ingin segera pulang dan melupakan semua kejadian hari ini. Setelah beres mengikat Jumadi, mereka kembali ke tenda. Kim memasak mie instan menggunakan kompor portable yang ia bawa. Mereka makan di dalam tenda dengan lahap, karena seharian belum makan apapun. Kim, thanks banget atas kerjasamanya. Gue yang harus berterima kasih sama lu. Kalau bukan karena ide lu, mungkin gue juga udah mati. Kim kembali memakan sulur-sulur mie-nya. Habis ini, kita resign aja, Kim. Ya bener, mendingan gue cari kerja yang lain daripada kayak gini. Oh iya, lu jangan khawatir. Nanti
Gue yang bikin keterangan di polisi tentang apa yang kita alami di hutan. Oh iya, thanks Wisnu. Kim mengembuskan napas berat. Ia menaruh mangkuk mie-nya. Oh, gue tiba-tiba kangen banget sama cowok gue ya. Oh iya, lu udah punya cewek? Tanya Kim. Punya gebetan, tapi gue nyaman banget sama dia. Wisnu menaruh mangkuk mie-nya. Kayaknya gue bakal nikah sama dia abis pulang dari sini. Orangnya baik banget, Kim. Wih, jangan lupa undang gue ya. Teman sependeritaan lu. Kim tersenyum. Ia mengangkat kembali mangkuk mie-nya. Hebat banget lu, berani lamar cewek walaupun baru gebetan. Nggak kayak cowok gue, ngajakin pacaran mulu, udah hampir 5 tahun nih. Kim malah curhat. Emangnya lu siap diajak nikah? Tanya Wisnu. Ya siap gak siap sih, tapi kan gue cinta sama dia. Di tengah obrolan, tiba-tiba mereka mendengar sayup-sayup suara seorang wanita. Buru-buru, mereka berhambur keluar tenda. Kim sudah siap dengan sebuah pisau di tangan kirinya, sedangkan Wisnu meraih cangkul. Mereka berdua terdiam, mendengarkan baik-baik suara wanita itu sambil tetap waspada. Dari arah kamar mandi, kata Kim. Ia mengeluarkan senternya dan berjalan perlahan di belakang Wisnu. Sesekali, ia berjalan mundur untuk memastikan tidak ada serangan mendadak dari belakang. Setelah berada di kamar mandi, Wisnu menyisir seluruh ruangan dan tiba-tiba saja kakinya menginjak sebuah papan. Ia mulai curiga, lantas membuka papan itu. Benar saja, ternyata ada sebuah lubang bawah tanah dengan tangga yang menjulur ke dalam. Mereka menuruni tangga itu satu persatu dengan sangat hati-hati karena anak tangganya licin dan sudah berlumut. Sampainya di ruangan bawah tanah, mereka terkagum-kagum dengan isi ruangannya yang lengkap seperti ruang kerja. Terdengar suara seorang wanita meminta tolong. Wisnu mencari sumber suara itu. Perlahan, di belakang sebuah meja terlihat seorang wanita bertubuh kurus menatap Wisnu dengan penuh harap sambil menangis terseduh-seduh. Safira, this is Wisnu. Wanita itu mengangguk. Wisnu dan Kim tidak menyangka kalau wanita yang ia cari masih hidup. Buru-buru, Wisnu menghampirinya. Ia melihat kaki Safira di rantai. Wisnu berpikir sejenak, kemudian bangkit mencari sesuatu untuk menghancurkan rantai itu. Ia menggeledah penjuru ruangan, dan untungnya menemukan sebuah kapak yang tergeletak di pojokan. Kim, bantu Safira bangun. Dengan terpatah-patah, Safira bangkit dibantu oleh Kim. Wisnu meminta agar kaki Safira ditarik sampai rantai di kakinya terulur semua. Lalu Wisnu mengayunkan kapaknya dengan perlahan. 3 kali ia menyentuhkan mata kapak itu ke rantai dengan perlahan agar saat dihantamkan bisa tepat sasaran. Dan dengan sekali hantaman saja, rantai itu putus. Ayo, kita pergi dari sini, ajak Wisnu sambil menggenggam lengan Safira. Tapi saat Safira mencoba untuk berjalan, ia seketika roboh. Kedua kakinya terlalu ringkih untuk berjalan karena sudah lama tidak digerakkan, membuat Kim dan Wisnu harus mematahnya. Mereka mendongak ke atas tangga. Wisnu tidak yakin kalau Safira mampu untuk menaiki tangga itu. Lu pegangin tangan Safira, gue dari belakang nahan tubuhnya. Kim mengusulkan saran. Oke, pelan-pelan ya. Perlahan, Safira dituntun menaiki tangga. Kim terlihat sangat hati-hati menahan tubuh wanita itu. Setelah beberapa menit menaiki tangga, mereka berhasil mengeluarkan Safira. Kim langsung meraih sebotol air dari dalam tenda dan memberikannya pada Safira. Wanita itu minum dengan terburu-buru karena ia sangat haus. Jumadi, desis Safira dengan wajah ketakutan. Jumadi, Wisnu mengerutkan kening. Maksud kamu penjahat itu? Wisnu mempertajam pertanyaannya. Safira mengangguk
dengan wajah ketakutan. Wisnu dan Kim tersenyum. Mereka menuntun Safira ke halaman belakang rumah untuk menunjukkan kalau Jumadi sudah diikat dengan kuat. Kamu jangan khawatir, kami sudah Saat senternya diarahkan ke batang pohon pinus, Wisnu terkejut bukan main melihat kenyataan kalau Jumadi lepas dari ikatannya. Dia lepas, kita harus pergi sekarang. Wisnu mulai panik. Dengan cekatan, mereka mengemas tasnya. 2 koper dan barang-barang yang tidak terlalu penting mereka tinggalkan. Sambil terus memampas Safira, mereka berusaha berjalan sejauh mungkin dari rumah itu. Mereka mencari jalan setapak. Cahaya senter yang mereka gunakan berayun-ayun, menyinari semak-semak yang basah. Berkali-kali menyorotkan cahaya senternya ke belakang untuk memastikan kalau Jumadi tidak mengikuti mereka. Jalan yang mereka lewati becek dan licin. Wisnu beberapa kali menahan tubuh Safira yang sempat terpeleset. Ia benar-benar tidak menyangka kalau wanita ini masih hidup. Keadaannya sangat memprihatinkan. Tubuhnya kurus kering, pakaiannya lusuh dan kotor, juga tubuhnya sangat lemah. Wisnu sebenarnya penasaran dengan apa yang dialami selama di dalam ruang bawah tanah itu. Tapi saat ini bukan waktu yang tepat untuk menanyakan hal itu. Mereka harus segera menyelamatkan diri dari teror Jumadi. Sesekali, Kim melirik jam tangannya. Sebentar lagi malam tahun baru. Ia ingin segera keluar dari hutan ini dan menemui Ika, wanita yang selama ini ia rindukan. Selang beberapa saat, mereka akhirnya menemukan jalan setapak. Ke kiri atau ke kanan? Tanya Kim. Kiri, Kim, jawab Wisnu. Dengan susah payah, mereka berjalan kembali sambil terus menyorotkan sinar senter. Suara burung hantu berkukuk dari dahan-dahan pohon, menyadari kalau ada orang asing melintas. Mereka semakin kehabisan tenaga, ingin rasanya beristirahat sejenak. Tapi mereka takut Jumadi mengejar. Tiba-tiba, langkah Safira terhenti. Napasnya terengah-engah. Ia sudah benar-benar kehabisan tenaga untuk lari. Udah gak sanggup lagi jalan, kata Safira. Kemudian berlutut, napasnya turun naik. Naik sini. Wisnu membubuhkan badannya. Ia mengisyaratkan hendak menggendong wanita itu. Perlahan, Wisnu mengangkat tubuh Safira yang terasa ringan. Ia lalu kembali melanjutkan langkahnya. Kali ini, hanya Kim yang menyorotkan cahaya senter. Hutan sangat gelap. Tidak ada cahaya bulan yang menyinari. Langit sempurna hitam tersabut awan mendung. Mereka takut kalau hujan turun lagi. Itu pasti akan membuat perjalanan mereka semakin berat. Dari arah belakang, terdengar suara Jumadi memanggil-manggil nama Carmila. Teriakan itu terdengar seperti amarah yang meledak-ledak. Wisnu dan Kim mempercepat langkahnya. Tapi Kim tiba-tiba terpeleset karena menginjak akar pohon yang berlumut. Wisnu mengulurkan tangannya, membantu Kim untuk bangun. Kakiku, ucap Kim dengan getir. Wisnu memeriksa kaki kanan Kim. Sebuah paku dudur menancap di betis Kim. Itu pasti ranjau yang sengaja dibuat Jumadi sepanjang jalan setapak. Wisnu menurunkan Safira dari punggungnya. Ia lalu merogoh sebotol alkohol di tasnya. Paku itu berkarat. Kim berisiko terkena infeksi dan tetanus. Dengan bergetar, Wisnu menuangkan alkohol pada betis kanan Kim. Ketika Kim berteriak, perlahan Wisnu mencabut paku itu. Kim meringis, lalu menjerit kesakitan. Keringat mengucur dari kening Kim. Ia tidak pernah merasa sesakit ini. Paku yang dicabut paksa oleh Wisnu seperti mencerabut semua urat-urat nadinya. Sangat perih dan sangat sakit. Wisnu mengikat betis Kim dengan perban. Sekali Kim meringis kesakitan. Namun, kali ini ia menangis. Wisnu mengangkat tubuh Kim. Dengan tertatih-tatih, Kim memaksakan kakinya untuk melangkah. Sementara di belakang mereka, Jumadi semakin dekat. Ia membawa obor.
Wisnu terus menyemangati Kim agar terus berjalan. Dari kejauhan, sudah terlihat cahaya obor Jumadi semakin dekat. Lelaki itu berteriak, mengancam akan membunuh mereka. Kim menghentikan langkahnya. "Lu lari duluan, gue mau ngalihin perhatiannya biar lu bisa kabur," kata Kim. Ia menyeka air matanya. "Lu ngomong apa sih? Gak bisa. Gak bisa, Kim. Kita harus keluar dari hutan ini bareng-bareng." Kim merogoh smartphone-nya. "Gue udah gak punya siapa-siapa lagi, Nu. Ibu sama bapak gue udah meninggal. Ini pegang HP gue. Passwordnya 008. Ada nomor Ardiansyah. Itu cowok gue. Kalau lo udah keluar dari hutan ini, tolong bilang ke dia kalau gue kangen banget. Gue pengen nyusul orang tua gue di surga." "Enggak, Kim. Ayo cepat lari." "Iya, Mbak. Jangan lakuin itu," ucap Safira karau. Kim malah berbalik arah. Ia berjalan tertatih mendekati sumber cahaya obor Jumadi. Wisnu bercak kesal sambil berteriak memanggil Kim yang terus menjauh darinya. Dengan berat hati, Wisnu melangkahkan kakinya. Air matanya jatuh perlahan membasahi pipi. Ia terus mempercepat langkahnya. Semakin lama, ia menggendong Safira terasa semakin berat saja. Sesekali Safira menengok ke belakang, memastikan kalau Jumadi belum muncul. Tiba-tiba saja, sebuah anak panah melesat dari arah belakang. Nyaris saja mengenai kepala Safira. Anak panah itu menancap di atas tanah. Disusul 5 anak panah sekaligus dari belakang mereka. 4 di antaranya meleset, namun satunya lagi tepat menancap punggung Safira. Darah mengucur dari punggungnya. Napasnya tersengal-sengal. Ia sekarat. Wisnu membaringkan wanita itu. Segera, ia memeriksa denyut nadinya dari pergelangan tangan. Ia menangis. Safira sudah tidak lagi bernyawa. Sementara Wisnu masih menangis, sebuah anak panah melesat kembali. Anak panah itu menancap di sebatang pohon. Buru-buru, Wisnu lari terbirit-birit. Ia tidak mungkin bisa melawan Jumadi tanpa senjata apapun. Sementara itu, Jumadi terlihat berlari dari belakangnya. Salah satu tangannya sambil menjinjing kepala Kim. Sementara busur panah ia selempangkan. Jumadi berhenti. Ia tancapkan obornya ke tanah dan meletakkan kepala Kim. Lelaki itu kemudian meraih busur panahnya, membidik Wisnu dari kejauhan. Dengan satu anak panah saja, Wisnu tumbang seketika. Anak panah itu mengenai paha kiri Wisnu. Ia kemudian merangkak sekuat tenaga untuk melarikan diri. Jumadi tertawa lepas saat melihat mangsanya tumbang. Ia kembali meraih obornya, lalu berlari mendekati Wisnu. Setelah berhasil mendekati buruannya, Jumadi mengeluarkan sebilah parang yang ia ikat di pinggangnya. Wajah Wisnu berkeringat dingin. Ia ketakutan. Jumadi langsung menyabetkan parang itu ke dada Wisnu. Darah mengucur hingga tubuhnya mulai melemah. Wajah dan bibirnya terlihat sangat pucat. Sebuah smartphone jatuh dari dalam tas Wisnu. Smartphone itu menangkap sinyal. Pesan singkat mulai masuk bertubi-tubi. Hampir semua pesan itu dari Ika, wanita yang tengah dekat dengannya. Tepat jam 12:01, sebuah pesan baru masuk. "Hai Wisnu, selamat tahun baru. Aku tahu, kayaknya di hutan gak ada sinyal. Tapi aku tetap mau kirim pesan ini buat kamu. Cepat pulang ya, aku mau ajak kamu makan mie ramen. Tertanda Ika." Smartphone itu tergeletak begitu saja di atas semak-semak yang basah oleh darah. Jumadi menyeret tubuh Wisnu yang sudah tak lagi bernyawa. Ia pulang sambil menyanyikan sebuah lagu favoritnya. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali.
kiri, kanan. Kulihat saja banyak pohon cemara. Suaranya parau dan mengerikan. Dan cerita tentang tahun baru di Selatan pun selesai.